Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang masih diangkat dari kejadian nyata yang sangat sulit untuk dilewatkan bagi para penggemar film sejarah tentang peperangan. Menceritakan tentang sebuah operasi militer yang dilakukan Nazi Jerman di front timur pada masa Perang Dunia II untuk menginvasi Uni Soviet secara besar-besaran yang dikenal dengan Operasi Barbarossa. Saat itu pihak Soviet harus berjuang secara all out demi menghadang pasukan Jerman yang sudah mulai bergerak menuju kota Moskow. Dan untuk itu mereka harus terpaksa mengerahkan semua kekuatannya, termasuk memberlakukan wajib militer bagi para muda-mudi yang notabene masih sangat polos dalam peperangan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Last Frontier. Dikisahkan film ini berlatar pada awal Oktober 1941, di mana saat itu diketahui pasukan Jerman di poros tengah berhasil melewati perbatasan Uni Soviet dan terus bergerak maju sejauh 200 km dari arah barat kota Moskow. Atas informasi itu, di saat yang sama para kadet muda terus ditempa untuk melakukan latihan di tempat pelatihan artileri yang bertempat di kota Podolsk beberapa kilometer sebelah selatan kota Moskow. Terlihat seorang kepala pelatihan yang bernama Kolonel Ivan Strelbitsky yang saat itu perhatiannya tertuju pada seorang kadet yatim piatu bernama Lavrov, karena menurutnya dia mempunyai skill bidikan yang sangat baik dalam mengoperasikan senjata meriam lapangan jenis M1942 atau JIS-3 yang menjadi andalan pasukan infanteri Soviet kala itu. Dalam situasi di tempat pelatihan itu, terlihat Lavrov bersitegang untuk bersaing dengan prajurit muda bernama Dmitri demi memperebutkan seorang wanita bernama Marsha yang merupakan seorang perawat, hingga mereka menjalani kesepakatan untuk saling bersaing dengan cara sehat demi membuktikan siapakah yang terbaik di antara mereka. Будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Боги войны! Suatu ketika pada malam hari di dalam asrama, tiba-tiba Lavrov berbincang dengan Dmitri untuk memberitahukan sesuatu. Bahwasanya diam-diam dia menyimpulkan bahwa Marsha lebih menyukai dirinya dibanding Dmitri, sehingga membuat Dmitri tersulut emosi. Mereka pun berkelahi di hadapan semua para kadet, dan kekacauan itu membuat seorang letnan bernama Aloiskin menghampirinya, kemudian memberikan hukuman berupa 5 hari kurungan penjara atas perbuatan yang mereka lakukan. Вы сможете продолжить завтра занятия. Красиво. Товарищ командир батареи. Keesokan harinya, scene memperlihatkan saat Kolonel Ivan sedang mengadakan pertemuan penting dengan petinggi militer lain di sana. Terlihat dalam perbincangan tersebut diketahui pemimpin mereka yang bernama Letnan Jenderal Elisev menginstruksikan kepada Kolonel Ivan untuk mengerahkan semua kadetnya supaya bersiaga di perbatasan Ilyinsky selama 5 hari lamanya, supaya bisa menahan laju pasukan Nazi yang mulai bergerak menuju kota Moskow, dan membangun pertahanan dengan 20 pos artileri serta 20 pos tembak senapan mesin yang bertujuan untuk menahan kekuatan dari rombongan tank Nazi Jerman yang diperkirakan berjumlah 300 unit. Боев была прорвана оборона двух. Осталось не более 30, из которых надежные 12. Подтверждаю, 20 артиллерийских дотов, столько же пулеметных. Сегодня они заняли Юхнов. Мы пришлем вам орудие. Situasi pun semakin kian mencekam saat Kolonel Ivan mulai mengumumkan situasi darurat kepada semua kadet untuk segera bergegas pergi menuju perbatasan Ilyinsky guna menahan laju pasukan Jerman. Dalam pengumuman itu, dia memerintahkan agar segera membangun basis pertahanan yang bisa menahan laju musuh setidaknya selama 5 hari sampai bala bantuan tiba.
не сдавайтесь! Di waktu yang sama di tempat lain terlihat Lavrov serta Dmitri yang sedang mendekam di dalam penjara. Mereka langsung merencanakan untuk kabur dari penjara itu supaya bisa ikut serta dalam misi pertahanan tersebut. Walaupun Dmitri sempat menolaknya karena dia sangat taat kepada peraturan yang dibuat dalam kesatuannya. Открой, слышишь? Сафронов! Ночи. Третий рубеж. Усталом своим только прикрываешься. Переброска 3500 курсантов займет минимум сутки. Давай. Давай! Namun setelah beberapa menit kemudian mereka pun akhirnya diikut sertakan dalam misi tersebut karena para petinggi memutuskan untuk melibatkan semua pasukan ke dalam usaha pertahanan Soviet di perbatasan. Dalam situasi genting itu semua kadet segera melakukan salam perpisahan dengan orang-orang terdekatnya karena mungkin hari itu akan menjadi hari terakhir pertemuan mereka. Hingga tak lama kemudian para kadet tersebut mulai diberangkatkan menuju perbatasan dan meninggalkan orang-orang yang paling mereka sayangi. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня Будь героем! Dengan jumlah kekuatan 3.500 personil, pasukan mereka pun mulai berangkat beriringan menuju perbatasan Ilyinsky. Di saat bersamaan terlihat para warga sipil Uni Soviet mulai pergi untuk mengungsi menuju tempat yang lebih aman. Dan kejadian mengejutkan seketika terjadi saat rombongan itu tiba-tiba diserang oleh pesawat Luftwaffe Jerman yang berhasil menerobos masuk melalui udara untuk melakukan penyerangan ke wilayah Moskow. Dalam situasi genting tersebut terlihat mobil pengangkut amunisi mereka terbakar dengan kerusakan yang cukup parah. Tapi seorang prajurit bernama Tachenko berusaha menyelamatkan mobil logistik lainnya dengan cara menjauhkan mobil yang terbakar ke tempat yang lebih aman. Hingga aksi heroik itu berhasil menyelamatkan rombongan itu dan terlihat Tachenko pun selamat dalam peristiwa tersebut. Namun selepas kejadian itu, seorang prajurit muda bernama Bogatov harus terkena tembakan senjata serbu pesawat Nazi, menyebabkan dia harus gugur lebih awal sebelum sampai di pertempuran garis depan, hingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan itu pada malam harinya, rombongan yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Letnan Mamcik dihadang oleh beberapa warga yang dianggap mencurigakan. Mereka pun akhirnya berhenti dan saling menginterogasi, hingga ketakutan rombongan itu terjawab saat mereka tiba-tiba disergap oleh ratusan pasukan yang sama-sama memakai seragam Soviet. Komandan Mamcik sangat yakin bahwa pasukan itu adalah para tentara Jerman yang menyamar supaya bisa dengan bebas memasuki Soviet. Tapi dalam situasi yang menegangkan itu, ternyata salah satu dari mereka yang bernama Yerkin tiba-tiba menyapa Lavrov. Dan ternyata mereka sudah lama saling kenal sejak mereka berada di panti asuhan yang sama. Atas kejadian itu, kesalahpahaman di antara dua kubu dapat dihentikan karena ternyata mereka adalah unit intelijen di bawah seorang kapten bernama Storchak. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan dan bersama-sama berangkat menuju perbatasan demi berjuang melawan pasukan Jerman. Keesokan harinya, para rombongan tersebut terlihat sedang berada di sebuah wilayah untuk melakukan misi penyergapan pasukan Nazi yang sudah diprediksi akan melewati wilayah itu untuk menuju kota Moskow. Dan setelah sekian lama menunggu, beberapa saat kemudian akhirnya para pasukan Jerman mulai terlihat beriringan dengan dikawal oleh kendaraan-kendaraan Half-Track serta rampur lapis baja lainnya.
Di saat yang sama, pasukan Soviet itu mulai melakukan serangan dengan menembakkan artileri pada rampur lapis baja milik Jerman tersebut. Dalam situasi itu, terlihat Lavrov beberapa kali berhasil menghancurkan kendaraan musuh. Tapi seketika dia memutuskan untuk meninggalkan artilerinya untuk ikut mengejar pasukan infanteri Jerman yang mulai menyebar dan mengepung mereka. Hingga situasi pertempuran jarak dekat pun terjadi begitu sengit. Singkat cerita, pihak Soviet berhasil memenangkan pertempuran itu. Mereka pun kembali berkumpul untuk melakukan konsolidasi ulang. Dan di saat yang sama, secara tak disangka, Kapten Storchak melaporkan kesalahan Lavrov yang telah lalai melakukan tugasnya sebagai operator artileri. Atas kejadian tersebut, akhirnya Lavrov harus menerima hukuman, di mana dia harus diturunkan pangkatnya dan beralih tugas menjadi pembawa amunisi. Scene beralih ke wilayah perbatasan Ilyinsky. Saat beberapa waktu kemudian terlihat sebagian kadet pasukan Soviet sudah sampai di titik basis pertahanan mereka. Di tempat itu pula terlihat Kolonel Ivan kembali mengeluh terhadap salah satu kapten yang lebih dulu ditugaskan di sana. Karena ternyata mereka belum berhasil membangun benteng pertahanan yang telah ditentukan. Terlebih karena mereka terlalu menyepelekan kekuatan Jerman, yang tentunya situasi itu menjadi mimpi buruk bagi para kadet muda di bawah pimpinannya. Mau tak mau, Kolonel Ivan harus memutar otaknya supaya bisa memanfaatkan benteng yang apa adanya itu untuk menahan gempuran pasukan Jerman yang tak bisa mereka perkirakan. Karena sesuai dengan perintah, mereka harus mampu bertahan selama mungkin sebelum pasukan bantuan Soviet yang berada di wilayah lain tiba di sana untuk mengambil alih pertahanan garis depan Ilyinsky. Beberapa menit kemudian terlihat seorang mayor jenderal bernama Vasily Smirnov mengunjungi pos perbatasan Ilyinsky guna melihat situasi benteng pertahanan di sana. Sehingga para petinggi militer Soviet kembali membuat simulasi strategi lain untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi di wilayah itu. Sementara di tempat lain di wilayah Borovsk yang merupakan perlintasan alternatif Jerman menuju kota Moskow. Saat itu terjadi pertempuran antara pasukan kadet garis depan yang masih bergabung dengan unit intelijen Soviet melawan tentara Jerman yang terus merangsek masuk menuju Moskow. Dengan menggunakan artileri anti-tank, mereka berusaha menumbangkan senjata andalan Jerman yang menyebar mengepung mereka, sehingga pertempuran itu terjadi begitu sengit. Walaupun ternyata pasukan Jerman mengerahkan unit-unit tank andalannya dengan serentak, hingga pasukan artileri Soviet terpaksa harus mundur jauh ke dalam rimbunnya pepohonan, karena memang posisi mereka terkepung oleh tank Jerman yang berjenis Panzer IV. Di sela situasi mencekam itu, beberapa menit kemudian, Kapten Rosikov melihat tank Soviet yang berjenis T-34 dari divisi tank angkatan ke-17 yang datang tepat waktu dan sengaja dikirim menuju Borovsk untuk membantu mereka. Pertempuran antar tank itu terjadi dalam beberapa jam, hingga akhirnya divisi tank angkatan ke-17 Soviet berhasil membalikan keadaan dan menghancurkan tank Nazi Jerman. Sementara di tempat lain, Lavrov yang saat itu ditugaskan di wilayah Alexeyevka harus bertempur dengan pasukan pengintai Nazi Jerman. Dengan perjuangan yang sangat menegangkan, akhirnya Lavrov berhasil meledakkan pasukan itu menggunakan artilerinya. Walaupun kemudian pasukan pengintai lainnya berhasil menemukan posisi Lavrov dan berhasil menembak tepat ke posisinya yang mengakibatkan Lavrov tak sadarkan diri serta mengalami luka berat akibat serangan itu.
Serangan-serangan cepat yang dilakukan Jerman itu memaksa garda terdepan Soviet harus ditarik mundur dan berkonsentrasi ke wilayah perbatasan Ilyinsky untuk memperkuat wilayah itu. Di saat yang sama terlihat Lavrov harus dibawa ke pos rumah sakit perbatasan untuk menerima perawatan. Dan secara kebetulan dia pun dibawa bersama Marsha, wanita yang selama ini dia sayangi. Beberapa hari kemudian, scene memperlihatkan di basis pertahanan perbatasan Ilyinsky. Para kadet telah ditugaskan untuk bersiap siaga di pos masing-masing guna mengantisipasi serangan Blitzkrieg Jerman. Dan ternyata tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh serangan bom dari pasukan Luftwaffe atau Angkatan Udara Nazi Jerman. Dengan menggunakan pesawat pengebom berjenis T-2 Henkel HE-155, serangan itu membuat sebagian para kadet tewas secara mengenaskan. Situasi kengerian itu belum berhenti sampai di sana, karena beberapa saat setelah kejadian itu mereka dipaksa harus kembali ke dalam situasi genting saat beberapa tank Jerman mulai berdatangan dari arah depan untuk menyerbu mereka. Dalam situasi itu, para kadet mulai melakukan serangan menggunakan artileri andalan mereka yang hanya tersisa beberapa unit saja. Hingga dengan semangat perjuangan yang mengalir dari darah pemuda Soviet, pada akhirnya mereka pun berhasil merusak tank-tank Nazi Jerman itu satu persatu, serta berhasil memukul mundur serangan Jerman yang dilakukan di hari itu. Melihat kejadian demi kejadian yang semakin mengkhawatirkan, sebagai intel senior, Kapten Storchak bersama prajuritnya memutuskan untuk melakukan operasi pengintaian kepada markas pasukan Jerman yang berada jauh belasan kilometer dari perbatasan Ilyinsky. Karena diketahui pasukan Jerman mendirikan posko di kawasan Danau Semyonovsky. Dengan cara mengendap-endap, mereka pun berhasil mendekat untuk mencari informasi tentang situasi markas pasukan Jerman di wilayah itu. Dan informasi ini nantinya akan dilanjutkan kepada markas Yerokin, di mana tempat itu merupakan tempat para petinggi militer Soviet melakukan pertemuan penting untuk menyusun strategi. Informasi itu akhirnya berhasil disampaikan, dan atas informasi itu pula seorang mayor bernama Dementiev yang merupakan komandan batalion dari Kesatuan Artileri Misil langsung berinisiatif untuk membuat strategi, yaitu untuk menggunakan alutsista terbarunya yang sangat dirahasiakan agar bisa membalas serangan kepada pasukan Nazi yang semakin membabi buta. Mayor Dementiev, komandir reaktivного артдивизиона. Sementara dalam misi pengintaian itu, Kapten Storchak berhasil menangkap salah satu perwira petinggi Nazi. Tindakan itu ditujukan supaya bisa menggali informasi lebih dalam tentang strategi pasukan Jerman dalam menguasai kota Moskow. Walaupun di saat yang sama di tempat lain terlihat beberapa truk pengangkut peluncur roket Katyusha yang menjadi senjata prototipe rahasia pasukan Soviet itu sedang bersiap untuk melakukan serangan. Beberapa menit kemudian, pada akhirnya roket Katyusha pun mulai diluncurkan dengan target koordinat markas pasukan Jerman, hingga serangan itu berhasil memporak-porandakan markas tersebut. Dan hal itu juga menjadi tanda keberhasilan pihak Soviet atas suksesnya penggunaan senjata baru mereka.
Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama, karena tanpa disadari ternyata pasukan Jerman langsung melancarkan serangan balik secara cepat terhadap pasukan kadet Soviet, mengerahkan tank-tank mereka yang didukung oleh pasukan infanteri dengan menggunakan strategi blitzkrieg atau serangan kilat. Dalam serangan balik itu, pihak Jerman juga menggunakan bom-bom asap untuk melumpuhkan pertahanan Soviet, sehingga serangan itu berhasil membantai para kadet Soviet satu persatu. Terlebih, mereka merupakan para pemuda yang sangat minim pengalaman di medan perang, dan kejadian itu mengakibatkan pihak Uni Soviet harus menerima kekalahan, hingga pasukan Nazi pun mampu menerobos garis pertahanan Soviet dengan mudah. Мост бы выбрать. Belum puas sampai di sana, pihak Jerman terus bergerak maju untuk bisa mencapai garis pertahanan kedua di perbatasan Ilyinsky. Pertempuran pun terlihat begitu sengit karena di saat yang sama pasukan Nazi terus berusaha dihadang oleh para kadet-kadet muda Uni Soviet. Bahkan tak jarang di antara mereka nekat keluar dari persembunyian untuk melemparkan bom ke arah tank-tank Jerman, hingga mereka pun harus gugur dalam kejadian itu. Situasi itu pun membuat Mayor Jenderal Smirnov bersama Kolonel Ivan langsung memutar otak untuk merancang strategi dengan cara memancing tank Nazi untuk diarahkan ke salah satu jembatan utama yang sebelumnya sudah dipasang bahan peledak, dengan tujuan agar tank-tank Nazi itu terjebak dan stuck di jembatan itu. Namun strategi itu tak berjalan dengan baik karena bom yang dipasang di jembatan itu tak bisa diledakkan secara manual. Sehingga salah satu prajurit Soviet memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi bisa meledakkan jembatan itu. Walaupun akhirnya dia pun harus tewas dan menyudahi serangan pasukan Jerman di hari itu. Бинокль. Scene kembali berpindah ke sebuah wilayah pertahanan strategis lain di dekat desa Bolshaya Subinka, di mana saat itu terlihat ratusan prajurit mencoba menahan pasukan Jerman yang masuk menyerang dari sektor itu. Dalam situasi genting tersebut, lagi-lagi seorang prajurit bernama Andriy Tachenko kembali mengorbankan diri guna menghentikan serangan, dan dia pun harus gugur akibat terbakar saat akan melemparkan sebuah granat ke arah musuh. Pada malam harinya terlihat Dmitri yang telah selesai bertugas di wilayah Bolshaya Subinka akhirnya pulang ke barak pertahanan pusat dengan keadaan lemas serta menahan rasa sakit akibat luka yang dideritanya. Hingga kepulangannya itu disambut hangat oleh Lavrov dan seakan menghapuskan rivalitas yang selama ini terjadi di antara mereka. Митя! Мить! Живой, Митя! Keesokan harinya di suatu pagi yang cerah, seketika semua terkejut saat melihat langit Ilyinsky dipenuhi dengan titik-titik hitam yang ternyata itu adalah pesawat Nazi. Walaupun saat itu mereka hanya menyebarkan selembaran yang berisi ancaman serta peringatan kepada pasukan merah Uni Soviet untuk segera menyerah dan mundur dalam peperangan tersebut sebelum mereka dibantai secara all out. Доблестные красные юнкера. Atas kondisi itu, Kolonel Ivan pun langsung mengumpulkan para prajurit kadet didikannya, yang mana saat itu dia meminta mereka untuk pergi kembali ke kota Podolsk, karena Kolonel Ivan tak menginginkan jika anak didiknya yang tersisa harus gugur di pertempuran garis depan yang tak kunjung usai. Namun ternyata semua prajuritnya menentang perintahnya itu, dan memutuskan untuk tetap mempertahankan garis depan demi tanah airnya.
Di waktu yang sama, terlihat Lavrov yang masih dalam keadaan sakit juga memutuskan untuk menolak pergi. Dia pun meminta bantuan kepada Dmitri supaya bisa ikut ke dalam pertempuran selanjutnya. Dan dengan kerjasama yang baik, dia pun akhirnya lolos untuk diberangkatkan kembali menuju garis depan pertahanan ketiga. Keesokan harinya, singkat cerita mereka pun telah tiba di basis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Muserij. Terlihat Lavrov pun kini sudah berada di wilayah basis pertahanan tersebut dan seketika suasana berubah menjadi kegembiraan saat dari kejauhan mereka melihat kedatangan tank-tank dengan membawa bendera Soviet yang menandakan bahwa bala bantuan telah berhasil bergabung bersama mereka. Tapi Lavrov yang mempunyai penglihatan yang sangat jeli tiba-tiba melihat kejanggalan hingga dia pun segera memberitahukan bahwa itu bukanlah tank tentara merah melainkan tank pasukan Nazi Jerman yang sengaja menyamar untuk mengelabui mereka. Situasi pun seketika berubah menjadi kepanikan, kemudian mereka diperintahkan untuk bersiap dalam posisi tempur. Ketegangan mulai terasa saat salah satu tank pasukan Nazi terlihat menghampiri posisi basis pertahanan Letnan Aloyskin di garis depan yang bisa saja melenyapkan mereka dalam waktu hitungan detik. Namun beruntungnya serangan artileri dari pasukan unit lain berhasil mengenai tank tersebut dan menyelamatkan mereka. Pertempuran terlihat semakin sengit ketika ratusan pasukan infanteri Jerman mulai menyebar melakukan serangan jarak dekat dan membantai pasukan Soviet satu persatu yang memang mereka kalah jumlah dari pasukan Nazi. Hingga dalam penyerangan itu menyebabkan Dmitri harus gugur akibat terkena tembakan dari senapan serbu pasukan Nazi. Di tengah situasi yang semakin kian mencekam, tiba-tiba salah satu prajurit utusan datang menghampiri basis pertahanan ketiga untuk menyampaikan perintah dari atasannya supaya segera mundur ke garis pertahanan yang baru. Dalam kondisi itu akhirnya Lavrov memutuskan untuk segera menyampaikan perintah tersebut kepada unit lain yang dipimpin oleh Letnan Alyoskin. Tapi setelah bersusah payah menyampaikan pesan tersebut, ternyata Letnan Alyoskin menolak perintah itu karena dia memutuskan untuk tetap bertahan dengan memanfaatkan artileri yang hanya tersisa satu-satunya. Atas kondisi itu akhirnya Lavrov memutuskan untuk membantu rencana atasannya hingga dia berhasil melumpuhkan tank-tank medium Jerman satu persatu. Semua ini berkat bantuannya yang memang sangat mahir dalam membidik target menggunakan artileri andalannya. За 7 минут 9 единиц. Tapi wajah ketegangan seketika terlihat saat mereka harus dituntut untuk berhasil melumpuhkan salah satu tank andalan Jerman, yang mana tank tersebut mempunyai perisai lapisan baja yang sangat tebal dan mustahil untuk ditembus dengan senjata apapun. Dalam situasi yang menegangkan itu, akhirnya Lavrov memutuskan untuk menembak tank itu tepat ke arah lubang meriam tank tersebut, yang menyebabkan tank hebat itu pun hancur seketika. Теперь мы как на ладони. С автоматами совсем рядом, у меня патроны закончились. Дождись, пока он наведет.
Walaupun sesaat setelah itu mereka pun harus pasrah dari kepungan pasukan infanteri Nazi yang terus menyerang mereka. Hingga di saat yang bersamaan beberapa granat berhasil dilemparkan ke dalam tempat persembunyian mereka. Di ambang kematiannya Lavrov seakan tak rela. Dia sempat memandang Marsha kekasihnya yang akhirnya harus gugur bersamanya di tempat itu. Hingga pada akhirnya mereka pun terdiam saling berhadapan dan tak sempat untuk melarikan diri. Dan mereka pun harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Kejadian itu pun seraya mengakhiri pertempuran di hari itu. Hingga singkat cerita beberapa hari kemudian, scene pun berpindah saat memperlihatkan rombongan para kadet serta tentara merah Soviet yang selamat dari pertempuran di perbatasan Ilyinsky untuk menarik diri menuju markas pusatnya. Di tengah perjalanannya mereka berpapasan dengan pasukan bantuan Soviet yang memang terlambat datang ke garis depan pertahanan. Diceritakan pertempuran pertahanan garis depan Ilyinsky itu berhasil menimbulkan kerugian besar bagi pihak musuh yang mengakibatkan hancurnya ratusan tank serta kendaraan tempur pihak Jerman. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.